Foto kakek sama nenek. Ayo Non, kita pulang dulu. Iya, nanti kita beli mainannya. Sus, ada apa ini? Sus, biarkan dia pada saya. Kembali ke belakang. Baik, Nyonya. Siap permisi dulu, Nyonya. Iya, sayang. Tapi duduk dulu ya. Mama janji mau belikan, tapi duduk dulu. Iya, sayang. Mama janji. Melihat di kamu tadi, Nak, Mama teringat seseorang. Siapa, Ma? Neneknya Mama. Nenek Mama? Berarti nenek buyutnya Ara? Iya, sayang. Dulu nenekku sering betul merasa kesal demi segala apapun, apalagi terhadap kakek. Ia bertingkah seperti anak kecil, persis seperti Ara. Persis seperti Ara. Ceritakan, Ma. Ara suka cerita. Sangat suka. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa, Ma? Karena sudah waktunya tidur siang, Ara harus tidur. Mama akan menceritakan sampai Ara tidur. Iya, sayang. Oke, Ma. Mari kita ke kamar. Sekarang coba kamu bernyanyi seperti dulu. Malu. Sejak dulu selalu saja kamu begitu. Habis, kau selalu mengejek saya setiap kali saya menyanyi. Tidak. Sekarang saya tidak akan pernah mengejek kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun.
juga untuk saya. Juga untuk kau. Kau kejam. Saya sangat sedih. Saya mati tanpa lebih dulu mendengarkan kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik. Lagian, tidak ada gunanya. Berhenti kau berpikir mengenai hal itu. Mati saya tidak bahagia karena kau tidak mau menyanyi. Tuhan, ini memang salah saya. Saya kira saya akan menghembuskan nafas saya yang terakhir. Tak kalau kau sedang menyanyikan sebuah lagu di telinga saya. Sayang, saya mohon berhentilah kau berbicara mengenai kematian. Demi segala-galanya, berhentilah. Ayo, tersenyumlah lagi seperti biasanya, sayang. Jika kau ingin melihat senyuman di wajah ini, kau harus berjanji. Iya, sayang. Iya. Kau mau bernyanyi? Tentu, sayang. Tentu. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati. Iya, sayang. Iya. Sekarang? Tidak mungkin. Kau tahu saya sedikit flu karena pesta beberapa hari yang lalu. Oh iya, saya baru ingat. Kau selalu begitu. Kau tak pernah ambil pusing setiap kali saya sakit. Kau ini kadang suka sekali melebih-lebih. Tapi kau seringkali begitu. Kalau saya batuk setelah 1 minggu kau tahu. Iya, saya akui. Kadang saya terlalu asyik dengan diri sendiri. Saya minta dimaafkan supaya surga saya tidak tertutup dan kubur saya. Sayang. Saya tidak mau kau menyebutkan soal kematian lagi. Saya tak akan maafkan kau lagi kalau kau terus menyebut soal kematian. Maaf, tidak lagi. Saya akan maafkan kau kalau kau mengucap satu syarat. Apa? Kau harus menyanyi. Kalau begitu, kau tak akan saya maafkan. Dan surga saya? Mungkin tertutup. Baik. Saya akan bernyanyi. Tapi separuh. Kalau terlalu lama, nanti saya balik. Tidak apa, sayang. Ayo, sayang. Penonton sudah tidak sabar menunggu sang penyanyi. Penonton sudah tidak sabar menunggu sang penyanyi. Iya, sayang. Baik, saya akan bernyanyi. Mata suratan hati menatap rindu bayangan dan meliputi bara seri wajahmu. Mengapa mendusta 1000 kata? Mengapa membisu 1000 bahasa? Mungkinkah bulan merindukan tumbang? Mampukah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu pada asmara. Risau engkau deri saku pun malu maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung dia.
padat. Wah, suara kau tak pernah berubah. Ini suka sekali melebih-lebihkan. Dari dulu kau seringkali menyanyi di depanku. Sini sayang. Lihatlah, kau sombong betul kala itu. Kau juga, sebijing pun tak pernah kau membalas pandangan saya. Habis pandanganmu nakal. Nyonya, Nyonya! Ada apa? Ada tamunya! Siapa? Nyonya Wenas, Nyonya! Oh, Nyonya Janda itu. Sampaikan ke dia, nanti saya ke depan. Baik, Nyonya! Kau surati dia? Tidak, Kau bohong. Bagaimana dia bisa tahu tentang pesta kita? saya tidak tahu. Kau bohong. Demam saya mulai kambuh. Sayang, saya takut dia betul-betul demam karena kedatangan janda itu. Lebih baik saya menyingkir ke ruang baca. Silakan Nyonya. Terima kasih. Kami sangat berharap Nyonya datang kemarin. Suami saya juga heran. Kenapa Nyonya tidak datang kemudian? Kami sakit. Kami, maksud Nyonya? Maksud saya dan anjing saya sakit. Anjing? Iya, anjing. Setiap kali saya sakit, anjing saya juga ikut sakit. Saya agak senang karena saya agak sembuh. Tapi Bison agak parah sakitnya. Kasihan. Sayang, di mana kau? Tadi dia di sini, Nyonya. Sebentar. Sayang, di mana kau? Terlaknat saya. Kenapa saya jadi gemetar? Nanti dulu. Ya, Nyonya! Siapa yang memilih minuman ini? Saya sendiri, Nyonya. Kenapa? Ini memang kesukaan saya. Wah, menyenangkan sekali, Nyonya. Minum-minumnya. Segar bukan main. Bagaimana kau tahu saya suka minuman ini? Tuan besar, seorang yang menceritakan pilihan Nyonya kepada saya. Ketika tahu Nyonya datang, segera saya buatkan minuman itu. Silakan diminum, Nyonya. Nanti dulu. Ya, Nyonya. Tuan besar masih suka. Menyelami kaktus. Iya. Tidak, Nyonya. Tuan besar, menyelami seluruh bunga sekarang. Setiap pagi dan sore. Memang kadang-kadang di tengah malam ia suka menyerang kaktus ditaruh dalam kaktus. Maafnya, saya harus ke dalam. Selamat datang Nyonya.
Terima kasih. Nyonya Tampu Bolon. Kau lupa benar. Siapa bilang? Nyonya. Pasti Nyonya Mangandarala. Saya, ini Nyonya Wenas. Ya. Maksud saya Nyonya Wenas. Apa kabar suami Nyonya? Maafkan suami saya, Nyonya. Sayang, suami Nyonya Wenas telah lama meninggal. 11 tahun yang lalu. Maafkan. Oh benar sayang. Daya ingat saya jelek sekali. Maafkan Nyonya. Tidak apa. Zainab, bawa minuman ini ke dalam. Ayo Nyonya. Nyonya suka minum jeruk? Minuman apa saja saya suka. Tapi susu yang paling saya suka. Saya sendiri juga begitu. Tapi Kita berdua minum jeruk saja. Kita flu. Iya, Ya, kita flu. Zainab, buatkan es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es jeruk dan 1 susu panas. Bagaimana anak-anak Nyonya? Sayang, kenapa kau bertanya begitu? Nyonya dan Tuan Wenas tidak diberkahi putra. Maafkan. Maksud saya, apa tujuan Nyonya datang kemari? Maafkan suami saya, Nyonya. Kadangkala dia amat kasar, tapi sebenarnya dia laki yang sangat lembut. Betul, Nyonya. Onda adalah lelaki yang lemah lembut, malah sangat lemah lembut. Onda selalu cermat dalam memilih kata-kata. Dan juga saya kira dia tidak pernah memangkai tanda seru selama hidupnya. Kita minum apa? Nyonya suka. Oh, udah. Kita baru saja memesan minum. Permisi, Nyonya. Tingkahmu berlebihan sehingga memuakkan. Engkau sendiri yang menyuruh saya agar pura-pura tidak kenal janda itu. Iya, tapi kau berlebihan. Kau kurang wajar. Susah. Kalau saya wajar kau marah. Kalau saya berlebihan, kau juga marah. Saya tidak tahu bagaimana agar kau tidak marah. Dan saya tidak mau marah agar kau tidak marah. Setidaknya berlakulah sedikit agak sopan. Iya saya coba. Mari kita minum. Alangkah hangatnya es jeruk ini. Alangkah sejuknya susu panas ini. Loh, sejak kapan Nyonya suka es susu panas? Sejak kemarin. Kami baru saja menyukai wedang jeruk yang sejuk baru saja. Tidak begitu sayang? Iya. Terus terang, saya sangat kagum pada Nyonya. Saya lihat Nyonya tidak bertambah tua. Nyonya berlebihan. Betul, Nyonya. Kalau begitu, saya pun berterus terang. Nyonya semakin tua, semakin cantik. Memang. Maksud saya, ketuaan itu hanya timbul apabila kita merasa tua. Menurut saya tidak begitu. Tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita. Tua dan tidak tua tetap saja sama. Kaktus misalnya. Kaktus tetap kaktus. Kaku berduri kapanpun. Saya jadi ingat Shutter Hand dan Minuto. Bagaimana keduanya merangkak di atas padang rumput sambil membawa udara-udara segar yang menghantarkan bau musuh. Kaktus-kaktus liar banyak bertumbuhan di rumput Amerika. Indahnya, apa tidak indah? Kemerahan flamboyan yang mampu menghiasi jalan yang diliputi senja. Saya kira lebih indah, juga lebih bermanfaat. Tapi flamboyan, saya kira terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian, memang yang kurang hiraukan orang, lantaran berbahaya. Bagaimana kalau kita beralih ke bunga bank saja? Ini lebih langsung menyangkut kepentingan ekonomi kita. Sayang sekali, sudah cukup lama saya dijamu di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pernikahan
Tuan dan Nyai. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Salam pada suaminya. Terima kasih. Oh, bisaku. Saya sedang sakit. Kenapa dia begitu? Kenapa begitu dia? Kau juga begitu. Kenapa? Kau juga kenapa? Sayang, tidak baik kita bubuhi pesta emas dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membubuhinya. Kau rusak bukan pesta kita dengan kaktus pacar kau. Sejak muda, kau begitu yakin seakan saya pernah punya hubungan percintaan dengan janda tadi. Memang betul. Sengaja aku suruh Zainab menyiapkan minuman kesukaannya begitu nyonya janda itu datang. Apa? Saya? Menyuruh Zainab? Minuman apa? Sengaja aku suruh Zainab menyiapkan es susu begitu nyonya janda itu datang. Tidak sayang, saya tidak menyuruh Zainab. Kau lakukan itu ketika saya menunggu dia tadi. Lalu kau pergi dari sini dan bersembunyi di kamar baca. Tidak sayang, dari sini saya langsung ke kamar baca. Dan kemudian saya asik membaca mengenai para psikolog. Tepat ketika kau datang, itu pada baris telepati. Saya ingat betul. Kau bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh memanggil Zainab. Zainab! Ya Tuan. Siapa yang menyuruh? Biar saya yang tanya. Siapa yang menyuruh? Biar saya yang tanya. Kau tanyalah sendiri. Zainab, Ya Nyonya. sejak tadi pagi sudah berapa kali kau berbohong? Belum sekalipun Nyonya. Akui saja. Toh tidak merugikan penghasilanmu. Jujur, sudah 2 kali Nyonya. Nah, begitu lebih baik. Apa saja? Pertama, kepada suami saya. Itu tidak perlu. Yang kedua, Yang kedua, kepada suami saya juga Nyonya. jadi kau selalu berdusta kepada suamimu. Tidak selalu Nyonya. Kadangkala tidak lebih 3 kali dalam sehari. Kenapa kau lakukan itu? Karena saya percaya suami saya juga melakukan hal yang sama. Mengenai hal apa kau berbohong? Hampir dari segala hal Nyonya. Yang ringan sampai yang berat. Yang ringan misalnya? Pura-pura sakit. Yang berat bagaimana? Itu soal pembahasan Nyonya. Kalau soal laki-laki, Itu taraf tengah-tengah. bagaimana? Saya kira pertanyaan Nyonya ini sudah amat pribadi dan kurang sopan. Ah, kau memang jago silat. Baik, sekarang akui saja. Siapa yang menyuruh kau menyiapkan es susu begitu nyonya janda itu datang? Saya sendiri Nyonya. Kenapa justru es susu? Saya tidak tahu Nyonya. Saya hanya asal saja. Seperti tamu sebelumnya, saya buat es sirup. Tapi Nyonya diam saja. Ada yang perlu saya kerjakan lagi Nyonya? Pergi! Baik Nyonya. Berkomplot. Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus dalam kaktus. Tidak melulu kaktus, tapi beberapa jenis bunga lainnya juga. Sayang, sayang, diamlah. Saya akan menyanyi lagi. Sayang, diam. Saya akan menyanyikan 2 buah lagu sekaligus. Sayang, diamlah. Lagi jangan terlalu keras kamu nangis. Nanti tenggorokan bisa luka dan suara bisa serak. Biarpun kau dukung saya dari sini, di kamar saya tak akan diam. Baik, baik.
Saya tidak akan berbuat apa-apa. Jika kau tidak berbuat apa-apa, saya akan menangis lebih keras lagi ya. Tuhanku, kepala saya cuma satu dan buyung. Kalau saja saya punya 3 kepala, barangkali saya tahu apa yang harus saya perbuat agar kau diam. Tapi kepala saya cuma satu, dan tangisan kau memenuhi si kepala saya dengan sejuta lalat hijau. Tuhanku, Biarlah dia menyambar saya akan tetap menangis. katakan bidadariku. Saya bukan bidadari. Katakan malaikatku. Saya bukan malaikat. Katakan dewiku. Saya bukan Dewi. Terserah siapa tapi katakanlah. Saya ini istrimu. Iya, istriku. Katakanlah. Saya bukan istrimu. Tuhanku. Kau kejam. Kau bagaikan patung perunggu dengan hati terbuat dari timah. Kau tega nodai percintaan kita dengan perempuan berhati kaktus. Hatimu ular kobra. Kejam. Tuhan, masukkanlah dia ke dalam neraka sampai kuku-kukunya hangus. Kau kejam. Kau rupanya ingin saya masuk neraka. Bukan, kerak neraka. Neraka paling neraka. Dan kau sendiri Ke surga. egoistis. Biar Kenapa tidak sama-sama satu tempat? tidak sudi. Kau rupanya ingin kita pisah. Ya, saya ingin kita pisah. Tapi kau tidak mengerti. Saya ingin kita cerai. Cerai? Ya, cerai. Hari ini juga kita ke pengadilan. Kita cerai. Sayang, kau harus berpikir untuk sampai ke sana. Kalau saya panjang berpikir, saya takut kita tidak jadi cerai. Tapi kau harus berpikir. Dalam soal perceraian tidak perlu berpikir, tapi perasaan dan percintaan. Pokoknya kita harus cerai. Saya rasa ini sudah terlalu siang. Dan saya kira kantor-kantor. Jika kantor-kantor tutup, besok pun jadi. Tapi mulai malam ini, saya tidak sudi tidur satu kamar dengan kau. Kau dengar? Mika datang. Saya tidak peduli. Sayang. Ada apa lagi, Pak? Kaktus dalam kaktus. Jainat, Kayaknya ibu dan bapak bertengkar. saya tidak tahu nih. Saya mendengar mereka ada iseng-iseng. Mangat cari jawab guys. Cuci sendiri, masak sendiri, semua sendiri. Jangan berisik. Awas ya. Jangan berisik. Kakek sedang tidur. Mama. Budi hitam mana, Ma? Sebentar, sayang. Mama, Sally pengen lihat ikan. Meli juga. Iya, Kak. Sally berantem. Awas ya. Jangan lari. Mana sih Dina? Mama. Kakek dan nenek mana, Ma? Mama juga tidak tahu, sayang. Sebentar ya. Iya, Ma. Bude. Iya, sayangku. Bude. Sally pengen lihat ikan. Meli juga. Wendy juga. Iya, perginya dengan Mbak Mina dulu ya. Jadi ngobrol dengan mama kalian. Halo.
yang terakhir. Dulu kau juga bilang begitu. Tapi Nita, kau juga harus bisa menimbang betapa sakitnya hati saya melihat tingkah dia terhadap pasiennya yang pura-pura sakit itu. Siapa lagi? Ici, anak sudah itu, pacarnya waktu sekolah. Kalau dia sakit, apa salahnya dia berobat pada suamimu? Saya yakin dia hanya berpura-pura sakit. Itulah Nita. Kau harus dengar. Permulaan sekali soal ibu. Pak, Ada apa? Baru saja kemarin kau pulang dari sini. Dengan siapa? dengan anak-anak, Pak. Mana? Di belakang melihat ikan seperti biasanya. Kebetulan kau datang. Yang salah. Kalau sebagai anak, kau juga harus tahu. Ini persoalan sangat runcing. Dan bisa mengakibatkan kesedihan yang berlarut-larut. Soal apa, Pak? Ibumu marah. Kenapa? Itulah, dengarkan saya. Gini, soalnya sepele dan sangat tidak bermutu. Ibumu tidak suka tanaman kaktus. Saya suka tanaman itu. Bahkan diam-diam saya menyimpan kaktus yang ditaruh di dalam kaktus. Bapak tidak mau mengalah? Selama hidup saya selalu mengalah, terus-terusan kalah malah. Buang saja kaktus itu. Soalnya bukan kaktus, soalnya ibu cemburu pada Nyonya Enas. Ya, begitulah kalau tanpa perisai. Ibu memarah-marah dan minta cerai. Minta cerai. Minta cerai. Bahkan ibumu minta hari ini juga diselesaikan surat-suratnya. Ibu, Iya, seperti kau sekarang. Apa? Seperti kau, Novia. Ada apa kau? Kau juga sedang minta cerai? Dari siapa? Dari siapa? Dari suaminya Tutu Yuda, Pak. Kau dan ibumu memang satu jiwa. Alasan picisan apa yang menjadikan kau begitu gairah mendapatkan surat talak? Jangan main-main. Ini bukan lagi semata persoalan kau. Juga bukan persoalan suamimu semata. Tapi persoalan anak-anakku yang masih kecil. Ini sudah jadi persoalan negara. Sudah jadi persoalan dunia. Saya tidak boleh membiarkan rumah tanggamu terbakar hanya karena api mainan yang diminyaki cemburu buta. Saya harus segera beritahu ibumu. Novia, apa kau tidak pernah memperhatikan baik-baik betapa jernih mata anak-anakmu yang lucu itu? tapi Nita, kau juga harus bisa menimbang betapa sakitnya hati saya melihat Ici Sunda itu hampir setiap hari berobat ke rumah. Setiap hari? Tidak, maksud saya seminggu sekali. Seminggu sekali? Katakanlah sebulan sekali. Tapi sekalipun begitu, tingkahnya yang kekanak-kanakan cukup membakar semua marah saya. Bagaimana kau tahu? Apa kau ikut memeriksa penyakitnya? Sengaja saya jadi polisi. Kalau tahu perempuan itu datang ke rumah, sengaja saya masuk dalam ruang praktek, pura-pura mencari sesuatu. Kau juga dengar apa yang dibicarakan Ici dengan suamimu? Dengar? Apa? Seperti dokter dan pasien. Lalu apa yang kau cemburukan? Kalau periksa dalam, Kenapa kau tidak ikut ke dalam dan menyaksikan Yuda memeriksa tubuh perempuan itu? kau gila? Lalu kau di luar saja? Tentu saja. Itulah kesalahanmu. Lalu apa perlu saya membuka kancing roknya? Daripada kau di luar saja dan membayangkan yang tidak-tidak. Saya tidak membayang-bayangkan, saya hanya memastikan. Tapi nanti dulu, coba jelaskan. Ici sudah bersuami. Ini bukan masalah bersuami atau belum, tapi ini masalah watak. Sekalipun perempuan jalang itu sudah mati, saya yakin rohnya masih gentayangan. Betul-betul kau diliputi kemarahan saja. Cobalah berpikir dengan tenang, Novia. Sebegitu banyak kata yang kau ucapkan, tidak sepatah kata yang dapat menjelaskan kenapa kau minta cerai dari suamimu. Kalau kamu jujur, sebenarnya kau hanya digerakkan oleh perasaan kamu sendiri. Novia sayang. Nak, berhentilah kau membaca roman-roman picisan. Ibu yakin kau telah terpengaruh dengan roman-roman sampah itu, sehingga hidupmu hanya permainan perasaan belaka. Apa kau pikir kau akan menjadi betina yang jantan kalau kau berhasil bercerai dengan suamimu? Jangan kau sangka kecemburuanmu mampu membawamu ke arah kebahagiaan, Novia. Juga, jangan lupakan anak-anak. Pikirkan baik-baik, sayangku. Singkirkan kegelapan yang dibenihkan setan cemburu. Ayah dan ibumu berumah tangga selama setengah abad tanpa sedikit pun membiarkan setan talak bertelur dalam kamar tidurnya, bahkan tidak dalam dapurnya. Kami
bagaikan Adam dan Hawa. Apa kau pernah mendengar Hawa minta talak kepada Adam? Berkacalah kepada kami. Kamilah pasangan yang abadi, dunia dan akhirat. Kami bagaikan Sampai dan Ektai, Novia. Kami bagaikan Romeo dan Juliet. Di Sahara, kami Laila dan Kais. Apa kau pernah mendengar betapa setianya Leonsari sampai-sampai ia ingin bunuh diri demi cintanya kepada Jayaprana? Pikirkan baik-baik sayangku. Singkirkan kegelapan yang dibenihkan setan cemburu. Bacalah semua itu. Itu pusaka nenek moyang kita yang manjur, Novia. Novia, kau begitu bahagia dengan anak-anak dan papanya Yuda. Kenapa kau sebodoh itu ingin memuaskan kebahagiaan itu? Tidakkah kau tahu, diam-diam saya sebagai kakakmu selalu merasa iri karena saya dan suami saya tidak pernah diberkahi anak. Belum, Nita. Kau tidak boleh berkata begitu. Tapi Bu, tidak, jangan bicara. Sekarang kau tidak akan bicara kecuali marah-marah. Marah-marah hanya menghasilkan kerut muka. Ibumu tidak suka marah-marah. Sesekali tentu saja boleh, sekedar olahraga muka. Tapi kalau sering bisa membuat penyakit. Dan anak-anakmu, Novia, anak-anakmu, akan kau biarkan mereka kausan cinta hanya demi kepuasan amarahmu? Egoistis. Saya tidak akan berbicara apa-apa. Saya hanya akan menjelaskan panjang lebar. Duduk perkaranya. Bicaralah. Apa persoalannya? Sudahlah, kita semua sudah mengerti. Biarkan dia jelaskan semua, Nita. Bagaimana kita bisa mengerti tanpa lebih dulu mendengar penjelasannya? Bu, saya cemburu. Nah, itu baik. Cemburu itu suci, nak. Hanya dengan modal itu kita mampu bercinta. Novia cemburu pada salah seorang pasien Yuda, Bu. Novia sayang, jadi kau belum mengerti. Usapan tangan seorang dokter lembut seperti usapan tangan orang-orang suci. Mereka lah yang menyembuhkan kita, menghibur kita dari luka yang ditatahkan sangkala. Saya jadi terharu. Kasihan Yuda. Anak sebaik itu dicurigai. Seperti nabi-nabi yang diludahi oleh umatnya sendiri. Kau kejam, Novia. Abu Jahal kau. Judas. Ada apa, Zainab? Ada apa? Anak-anaknya. Anak-anak? Iyanya. Kenapa? Hilang. Hilang. Kau gila? Kau tahu di mana? Berapa kali saya bilang hati-hati? Dunia penuh penculik. Kenapa kamu ngomong begitu? Cari. Pengennya. Zainab, kau hilang. Saya di sini, Mbak. Kenapa kau diam saja? Anak-anak hilang. Mereka diculik, Mbak. Diculik? Bapaknya sendiri yang menculik. Kira-kira seberapa jam yang lalu tuan dokter menemui saya dan membawa anak-anak pulang. Kau gila! Untuk mamanya Wendy. Dari polisi, Dari Wendy. berapapun bayar saja permintaannya. Sudahlah, Pak, Bu. Anak-anak sudah di rumahnya sekarang. Mereka diculik oleh papanya sendiri. Dongeng macam apa ini? Keterlaluan. Keterlaluan. Betapapun akan saya marahi Yuda. Akan saya katakan bahwa sebagai dokter, ia kurang mempertimbangkan efek psikologis dari permainannya. Apa dia pikir dia mampu mengobati saya kalau saya sakit keras? Pak, Bu, saya izin pulang. Tanpa minta maaf, pulanglah dan katakan kepada suamimu, besok dia harus menghadap kemari. Jangan lupa nasihat Ibu Novia. Baik, Bu. Sayang, kau masih marah? Sayang.
licinku rasa di hatiku untuknya. Percayalah, perceraian bukanlah hal yang suci. Nanti kalau kita cerai, kalau saya rindu bagaimana? Saya butuh waktu sendiri dulu. Di luar dingin, alangkah baiknya kalau aku sadar, semakin tua, mahkotamu semakin memutih. Dan cinta yang kita punya akan selalu tergerus oleh masa. Maka dari itu, akan kunikmati setiap detik bersamamu. Akan kurangku bisa kita hingga di akhir waktu. Hingga nanti sang pemilik semesta menjadikan kau dan aku